nantinya. Karena di bootcamp batch kali ini itu kan banyak peserta yang dari luar Cybernetics ya. Jadi mungkin ada yang belum kenal juga sama aku dan aku juga belum kenal sama kalian semua. Jadi kita bakalan belajar bareng-bareng di sini selama 4 bulan atau lebih tepatnya 3 bulan belajar intensnya. Dan bulan terakhir itu bakalan ngerjain proyek akhir atau capstone secara berkelompok. Nah, aku izin share screen. Kelihatan ya? Oke. Masih kelihatan? Sudah, Kak? Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita bakalan belajar tentang pengenalan dulu apa itu UI UX. Kita bakalan dudukin konsep dulu nih tentang UI UX karena masih ada banyak miskonsepsi tentang apa itu UX, apa itu UI, apa bedanya dari mereka dan apa juga bedanya dari front end karena ada juga beberapa yang salah mengartikan antara UI sama front end. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, aku mau perkenalkan diri dulu supaya kita nanti sama-sama kenal supaya enak ke depannya. Lagi kita bakalan ketemu 2 kali seminggu dalam waktu 3 bulan mungkin ya yang fullnya. Nah, jadi di stakeholder UI UX itu ada 3 orang. Sebenarnya ada 4. Mohon maaf dulu ya ke operator Bang Aris. Jadi aku sendiri perkenalin nama aku Keiva Salsaulia. Biasanya orang-orang manggil aku Keiva. Di bootcamp kali ini aku bakalan jadi coach atau pemateri, di mana nanti aku bakalan nemenin teman-teman semua buat belajar dari awal sampai akhir. Nah, ada juga yang namanya mentor. Ada mentor, Cek Fadel. Bang Fadel mungkin boleh perkenalkan dirinya dulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fadel Muhammad, biasa dipanggil Fadel. Itu sih, mungkin lambat laun kita bakalan kenal dengan sendirinya ya teman-teman. Jadi saya nggak mau memperkenalkan diri saya banyak-banyak, itu formal ya. Oke, sekian, terima kasih. Jadi nanti Bang Fadel bakalan nemenin kita juga untuk sharing ilmu. Kayak misalnya nanti teman-teman ada yang kebingungan sama tugas atau sama apapun, bisa tanyain ke Bang Fadel juga nantinya. Terus ada Jepin, mungkin boleh Jepin perkenalkan dirinya. Gak ada suaranya Jepin, apa emang belum ngomong? Cek. Udah. Selamat malam rekan-rekan. Perkenalkan nama saya Jepin sebagai Selection Manager. Jika ada kendala bisa hubungi saya. Sekian. Oke, jadi Jepin sebagai Session Manager itu nanti bakalan ngebantu teman-teman semua untuk ingat gitu kelasnya kapan, terus bantu juga istilahnya kayak ketua kelas lah nantinya. Jadi buat menghubungin antara peserta sama mentor dan coach. Oke, yang tidak terlampirkan ada Bang Aris. Bang Aris, mungkin boleh say hi dulu Bang Aris. Nah, oke. Jadi teman-teman, Bang Aris itu di sini nanti tugasnya buat mengurus teknis acara atau teknis pembelajaran kayak ngurusin mungkin ada masalah di Discord-nya bisa dihubungin Bang Aris.
Terus rasanya nggak afdol nggak sih kalau misalnya cuman kalian yang kenal sama kami. Jadi kami juga pengen gitu kenalan sama teman-teman semuanya. Mungkin bisa kali, mohon banget untuk on cam supaya kita saling kenal juga. Aku tahu gitu nggak ada yang rebahan sambil rebahan. Jadi kita sama-sama ngehargain gitu kan. Oke, aku mau sebelumnya ada nggak sih yang ini yang BP 21 dan 21 ke atas kayak 20 gitu? Soalnya aku BP 22 dapat gak enak gininya kalau manggil nggak pakai embel-embel kesopanan. Ada nggak? Atau BP 22 ke bawah semua? Oke, nggak ada yang jawab. Aku anggap berarti nggak ada ya. Oke, mungkin boleh perkenalkan diri satu-satu. Aku screenshot ya, berarti nanti dari urutan paling kiri atas yang mulai duluan perkenalan. Nah, aku kirim ke chat. Hmm, nah itu. Siapa tuh yang pertama tuh yang display name-nya aku siapa ya, mungkin boleh kenalan. Halo, cek. Ada suara nggak? Ada. Perkenalkan, nama saya Sefriwal dari kelas IF9 BP 23. Oke. Kasih halo Syafriwal, salam kenal. Terus sampingnya ada Bang Aris, tadi udah, ada aku, ada Jepin, sama Mbak Rati yang nickname-nya Dame. Mungkin boleh kenalan dulu. Kan nama aku Damai. Kurang kedengaran Damai. Perkenalkan, nama aku Damai dari BP 22. Salam kenal semuanya. Ya, Mbak Damai, salam kenal juga. Selanjutnya ada Bang Fadel, sampingnya berarti habis itu ada Firman Chandra. Boleh dulu kenal diri. Suaraku kedengaran? Kedengaran. Selamat malam semuanya. Kenalkan, nama saya Firman Chandra dari BP 22 di jurusan Sistem Informasi. Halo, Coach. Halo Chandra, salam kenal. Terus bawahnya siapa lagi tuh? Ada yang display name-nya Kai. Boleh kenalan kali. Halo. Halo. Hmm? Bentar. Network issue. Oke, kita tunggu. Halo semua, sorry kameranya agak break. Oke, kenalin diri. Perkenalkan, nama saya Pangeran Maulana Abista. Panggil aja Bista. Kalau apa? Butuh lanjut, chat aja. 24/7. Oke, thank you. Oke, salam kenal Bista. Selanjutnya ada Revanda. Boleh kenalkan diri. Halo, ada suara? Ada. Nama saya Revanda Raffi, saya BP 21, jurusan Sistem Informasi. Oh, oke. Berarti ini yang aku cari tadi ya, yang BP 21. Salam Oh. kenal Bang Revanda. Tadi keren itu, tadi nanya BP 21 ke atas. Ini enggak 21 dan ke atas. Sorry. Salam kenal Bang Revanda. Terus siapa lagi nih? Ada yang nickname-nya apa nih? Riku RLKUU apa nih? Boleh kenalan dulu? Ada Riku ya? suaranya? Boleh. Ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fazri, BP 21. Biasanya dipanggil Fazri. Atau Aji juga Oh, boleh. kirain namanya beneran Riku. Berarti Enggak, BP berapa tadi? 21. 21 juga ya? Ya. Oke. Salam kenal Bang Fajri. Ya. Terus ada Agung. Boleh kenalan Agung, disapa teman-temannya.
Nggak ada suaranya, Gung. Ada. Dengaran nggak? Ada. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Agung dari jurusan Teknik Informatika BP 22. Salam kenal Agung. Semoga teman-teman juga bisa kenal sama Agung nantinya. Terus ada Anggel Safinda, boleh kenalan dulu, disapa teman-temannya. Gak ada suaranya ya? Belum ada suaranya. Masih belum ada suara. Iya kan, nggak kedengaran suaranya? Atau dia belum nggak kedengaran? Coba diganti audio input ya, Kak. Coba audio inputnya diganti dulu. Di bagian mic. Masih trouble. Masih belum kedengaran, masih trouble kah? Coba lagi. Bisa nggak? Masih nggak ada suaranya kayaknya. Mungkin di next dulu, coba diiniin. Atau diketik aja deh. On mic terus diketik gitu. Evansu. On cam maksudnya, on cam. On cam terus diketik biar teman-temannya sama stakeholder juga kenal. Yang belum on cam mungkin bisa on cam dulu. Terus setelah perkenalan kita bakalan masuk ke materi. Nah, ini. Jadi namanya Anggel Safinda, jurusan Informatika BP22. Halo Anggel, salam kenal. Lanjut ada Beno. Beno mau perkenalkan diri juga nggak? Skip. Oke. Jadi Beno ini bukan masuk ke kelas kita ya. Jadi Beno ini coach dari back end. Boleh disapa juga. Halo Beno. Selamat masuk. Terus ada Ara. Boleh Ara perkenalkan diri? Masih ada nggak orangnya? Ada. Sinyalnya udah bagus kayaknya. Sinyal Ara kayaknya lagi nggak bagus. Halo Ara. Kedengaran nggak suara dari aku? Uh, Jelek banget jaringannya. Ara kedengaran nggak suaraku? Kalau kedengaran mungkin bisa mulai typing. Nggak kedengaran juga kayaknya.
Yang lain dengar kan suaranya atau ini mengapa mulai? Oke. Aman. Dengar. Oke. Berarti jaringan arah yang lagi bermasalah. Kita lanjut dulu kali yang lain. Nanti perkenalan diri Ciara. Ada Kerly. Boleh Kerly perkenalkan diri. Boleh on cam Kerly. Suaranya nggak kedengaran juga. Ini masih pada di kampung atau gimana? Sinyalnya pada bermasalah kelihatannya. Kalau Kerly, kayaknya ada trouble buat on cam dan on mic. Suaranya nggak kedengaran soalnya. Kalau dengar suaraku mungkin boleh typing apa masalahnya. Boleh di chat masalahnya di mana. Masih trouble ya. Ini dilanjutin dulu aja kali ya. Jadi Ara sama Kerly nanti bisa kenalan di akhir. Terus ada Koirun Nisa Sabila. Boleh kenalan dulu. Halo. Ada ke orang di tempat? Ya. Ini Kerly udah perkenalkan diri di chat. Halo Kerly, selamat datang. Kak Koiruni Salsabila bisa on mic dulu untuk kenalan atau orangnya lagi nggak di tempat nih? Waduh, makin ujung makin susah perkenalan orang-orangnya ya. Lanjut aja dia dulu. Ada yang nickname-nya M. Fajri Iksan. Boleh di on cam dan on mic buat perkenalan diri. Halo, Ada suara nggak? ada. Perkenalkan, nama saya M. Fajri Iksan dari Angkatan 22, jurusan Sistem Informasi. Oke, halo, salam kenal Fajri. Selanjutnya ada Nabila. Boleh kenalkan diri. Ada nggak orangnya? Halo, perkenalkan, aku Nabila dari Teknik Informatika 22. Salam kenal. Salam kenal Nabila. Lanjut ada Nazira. Boleh kenalan diri Nazira? Ada kedengar. Ada. Perkenalkan, nama saya Nazira Yunifisa dari BP 22 jurusan Sistem Informasi. Terima kasih. Halo Nazira, salam kenal.
Kita lanjut lagi. Masih ada Ramzi. Boleh kenalan diri dulu, Ramzi. Perkenalkan, nama saya Ramzi dari BP23 jurusan Sistem Informasi. Salam kenal, Ramzi. Lanjut ada siapa lagi nih? Ada Seva. Seva boleh kenalan diri, Seva. Kenapa tidak on cam ini? Oke. Halo, perkenalkan nama saya Seva Rateno dari jurusan Sistem Informasi BP22. Halo, Seva, salam kenal. Lanjut ada Wila. Wila boleh. Perkenalkan, nama saya Isya Wila Rianti Putri dari jurusan Sistem Informasi BP22. Ya, Wila, salam kenal. Terus masih ada yang belum dipanggil nggak namanya? Si Ara tadi masih bermasalah nggak, Ara? Kalau Ara sama Khairunas terus Kak. Sama Khairunisa Salsabila. Khairunisa Salsabila. Halo, ada orangnya nggak? Boleh diketik aja kalau misalnya ada problem. Apa lagi nggak? Lagi AFK, away from keyboard. Jadi masih away from keyboard. Laptopnya atau HP-nya diletakin. Entah dia ke WC atau gimana kan. Ini gimana? Mau lanjut? Gaskan tuh. Oke, ini ada dari Khairunisa. Salam kenal Khairunisa sama Mutiara Mulyani. Kita lanjut aja kali ya. Masuk ke materinya lagi. Materinya yang sekarang ini nggak bakalan berat-berat banget. Karena masih dasar biar kita dudukin konsep sama-sama dulu. Nah, daftar isinya itu ada pengertian UI UX, ada perbedaan dari UI dan UX, ada sejarah, sama nanti kita bakalan bahas silabus di akhir tentang apa aja yang bakalan kita pelajarin selama 3 bulan untuk persiapan capstone atau proyek akhirnya. Nah, masuk yang pertama itu pengertian UI UX. Kita mulai dari UI-nya dulu atau user interface. Jadi menurut Tonsby pada tahun 2016, jadi UI itu cara program dan pengguna untuk berinteraksi. Dapat diartikan bahwa UI merupakan cara pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, smartphone, tablet, atau perangkat lainnya yang berbentuk visual, mampu dimengerti oleh pengguna aplikasi tersebut, dan diprogram sedemikian rupa agar dapat terbaca oleh sistem dan dapat menjalankan perintah yang tepat. Nah, jadi basicnya user interface itu lebih ke tampilan mukanya, tampilan desainnya lah. Misalnya kayak teman-teman pakai WhatsApp, gimana tampilan WhatsApp itu di depannya. Kan ada tuh baris chatnya, ada tombol-tombolnya di bawah, itu termasuk dalam user interface. Terus apa itu UX? Karena sebagian orang atau kebanyakan orang, bahkan beberapa developer malah, itu nggak paham apa bedanya user interface sama user experience. Nah, jadi user experience menurut Winter dalam Munte tahun 2018, itu bagaimana perasaan pengguna terhadap setiap interaksi yang sedang pengguna hadapi dengan apa yang ada di depan pengguna saat menggunakannya. Untuk mendapatkan UX yang baik, maka sebuah produk harus memiliki kesesuaian antara fitur produk dan dengan kebutuhan si pengguna. Hal ini yang akan menentukan apakah produk itu tersebut bernilai atau sebaliknya. Jadi, bisa kita bilang user experience itu nggak kasat mata, nggak kelihatan gitu. Beda sama UI. UI kan tadi tampilan depannya, sedangkan UX itu gimana cara kita berinteraksi sama tampilan tersebut. Gimana kepuasan dari user terhadap penggunaan dari
interface tersebut. Jadi kesannya tuh kayak kalau misalnya teman-teman tahu dunia programming itu ada front end dan back end, kasarnya UI itu bagian front end-nya, UX itu bagian back end-nya. Koreksi kalau aku salah. Tapi kasarnya kayak gitulah gambarannya. Kalau misalnya teman-teman tahu konsep front end dan back end sebelumnya. Nah, kita mulai nih. Menurut teman-teman semua, ini kan ada botol saus nih. Mungkin pasti semua orang pernah lihat dong botol saus ini. Nah, dari perbedaan yang udah aku jelasin tadi, botol saus ini lebih baik UI-nya atau UX-nya? Ada yang bisa jawab nggak? UX Ini tentu. contoh. Gimana UX-nya ya? Betul. Apa tuh alasannya? Karena kan bisa aja botolnya kecap, isinya kecap asin. Masuk akal, masuk akal. Jadi UX-nya yang lebih diduluin daripada UI-nya. Nah, sebenarnya yang dibilang sama Bisa tadi itu nggak salah, nggak sebenarnya salah, benar juga. Tapi kenapa ini lebih ke UX-nya? Kalau teman-teman pakai botol saus itu, kan lebih mudah tuh nuanginnya, kayak bisa kita pencet kan. Jadi lebih mudah dia untuk keluar gitu. Misalnya lagi makan bakso gitu, ketemu yang botol saus kayak gini pasti enak gitu mencetnya, keluarinnya. Nah UI-nya jelek, kenapa? Ya lihat aja tampilannya, sederhana gitu. Gak ada keterangan, gak ada desain apa-apa, simple. Jadi makanya di sini UX-nya yang menang. Lanjut. Nah, ini ada saus dua belibis yang kaca. Mungkin udah ketebak kali ya, ini bagusan di UI-nya atau di UX-nya. Ada yang bisa jawab nggak? Ya, Gimana? UX. Gimana, Bang? Yang menariknya di UX-nya. Lebih ini di UX-nya. Masih di UX-nya juga. Soalnya botolnya tempelan gitu. Gak ada simple gitu maksudnya. Oke, silakan. Yang lain ada opini lain nggak mau nyangkal gitu? Atau setuju? Saya bilang UI ini boleh nggak? Jadi dua-duanya bagus gitu ya? Bisa jadi sih, soal tampilannya kan di sana udah ada keterangannya itu belibis, saus cabe, dan isinya juga kita ketahui di sana tuh warna merah juga kan. Oke. Yang lain ada sanggahan atau kayaknya enggak deh gitu. Ada enggak? Atau setuju semua sama jawaban dari Bang Revanda sama Chandra? Ada yang menyangkal lagi? Enggak ada? Oke. Dari jawaban Chandra sama Bang Revanda tadi, itu nggak bisa kita bilang sepenuhnya salah, karena gimana persepsi orang antara mana bagus UI, mana bagusnya UX, itu sebenarnya relatif. Cuman kalau dari ilmunya, botol saus ini tuh lebih bagus di UI-nya. Kenapa? Karena dia bentuknya kaca, yang lebih estetik lah dari yang sebelumnya yang kayak gini doang kan. Terus udah ada keterangannya juga, bentuknya juga cantik, ada lengkungannya gitu, segala macem. Kenapa aku bisa bilang UX-nya jelek? Karena itu susah dipakai. Coba kalian, teman-teman bayangin, ini tuh kaca gitu. Kalau misalnya kita susah ngeluarinnya, itu harus kayak tek gitu kan, harus dipukul-pukul banget gitu. Beda sama yang ini tadi, yang ini tuh bisa kita pencet aja supaya dia keluar. Makanya di sini tuh UX-nya tuh lebih jelek karena bikin orang frustasi gitu cara pemakaiannya. Gitu penjelasannya. Tapi yang dua tadi itu nggak sepenuhnya salah juga. Gitu. Kita lanjut. Next. Ini ada saus Cairns. Coba. Ini UI-nya atau UX-nya? Atau malah Kedua-duanya bagus.
Kedua-duanya bagus. Alasannya? Yang kayak penggabungan antara yang pertama yang kedua tadi. Kalau yang pertama tadi kan itu kan gampang dipencet. Yang kedua itu tuh dari desain atau dari UI-nya. Kalau yang ketiga nih UI-nya udah bagus dan juga gampang dipencet. Oke. Masih jawabannya ada sanggahan nggak? Atau pendapat lain? Boleh diungkapkan dulu. Izin menambah. Boleh, boleh. Benar sih, emang UX-nya lebih bagus. Dan yang menarik ya, kita nggak perlu mukul, nggak perlu apa, cuma karena emang desainnya dibikin kebalik, jadi kita cuma nunggu aja sausnya turun. Jadi ntar tinggal pencet aja. Dari dua jawaban tadi, itu udah bener semua, bener banget. Jadi, kenapa ini UI sama UX-nya bagus? Ya tampilnya udah bagus gitu, udah ada desainnya lah. Terus dari segi UX-nya, dia juga masih plastik, jadi mudah kita pencet, dan juga dia kebalik. Jadi misalnya sausnya udah tinggal dikit, itu kita udah mudah gitu ngeluarinnya, nggak harus kita tekan-tekan lagi. Jadi gitu. Sampai sini udah nangkep belum bedanya apa UI sama UX tadi? Ada yang masih bingung nggak dari konsepnya? Kayak apa bedanya UI, apa bedanya UX? Udah paham semua ya? Cukup jelas. Oke. Kita masuk ke topik baru, subtopik baru, itu perbedaan UI sama UX. Tadi kan udah dikasih contoh tuh, apa itu UI, apa itu UX, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Kita teoritis lagi, apa itu perbedaan UI dan UX. Nah, dari UX itu sendiri, UX itu fokus pada bagaimana produk bekerja dan apakah pengguna mendapatkan pengalaman yang memuaskan, termasuk proses riset pengguna, prototyping, dan usability testing. Jadi UX itu fokus gimana pengguna itu dapat kepuasan dari penggunaan aplikasi yang bakalan kita buat atau website yang bakalan kita buat. Sedangkan UI itu fokus pada bagaimana produk terlihat dan dirasakan oleh pengguna, termasuk pemilihan warna, font, elemen desain, dan gaya visual. Jadi UI itu fokusnya lebih ke desain yang nyatanya, yang lebih terlihat gitu. Jadi kayak misalnya aplikasi Instagram, itu tampilan gambarnya, tampilan fontnya, terus di mana button-buttonnya, itu masuknya ke dalam UI. Sedangkan pengalaman kita buat make Instagram tersebut, kayak gimana Instagram tersebut tuh nggak bikin kita susah buat nyari-nyari menu tertentu, itu dari UX-nya. Nah, ini contoh desain dengan UI yang baik tapi UI yang buruk, yaitu ada apa namanya YouTube Musik. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Sebagai user YouTube Musik, di YouTube Musik itu tampilannya bagus, kayak jelas gitu kan. Tapi pengguna tuh sulit untuk mengerti gitu. Ini tuh arahnya kemana, ini arahnya kemana, terus tombol ini tuh gunanya untuk apa. Tapi itu cuma berlaku untuk YouTube Musik yang desktop. Kalau yang mobile menurut aku tuh udah bagus. Lanjut, ada contoh desain UX yang baik, tapi UI-nya yang buruk. Itu ada Reddit, ada teman-teman mungkin yang pakai Reddit. Kalau aku pribadi nggak pakai Reddit. Kenapa UX-nya baik? Itu menurut pengguna Reddit, bukan aku ya. UX dari Reddit sendiri itu enak gitu. Ya, dia jelas, ini ada topik di samping kirinya, ada fitur upvote dan downvote. Jadi fitur-fiturnya tuh emang memuaskan gitu, nggak bikin bingung juga. Tapi tampilan UI-nya buruk. Ini nggak kelihatan mungkinnya. Ini aku boleh lihat Reddit-nya langsung. Kenapa nggak bagusnya? Bentar aku cari Reddit dulu.
Nah, masih bisa dibuka nggak ya? Oh, nggak susah sinyalnya. Nggak bisa. Padahal ini setahu aku emang sulit buat diakses di channel Indonesia. Bisa sebetulnya pakai DNS kalau mau. Kalau langsung dia Cuman- diblokir deh, emang diblokir website itu. Iya, cuman agak ribet juga. Kemarin ini aku tanpa DNS bisa login, aku screenshot ini. Tapi yaudah, Ini saya bisa, intinya Pak. boleh di ini share screen. Ya, boleh dilihat di layarnya Chandra. Nah, boleh scroll ke bawah. Kenapa UI-nya jelek? Stop. Nah, dari segi button ke bawah lagi. Nah, itu tuh. Ini. Nah, dari segi button upvote sama downvote-nya itu terlalu membingungkan. Nggak terlalu membingungkan sih, cuman tampilannya tuh nggak dipisah. Jadi kelihatannya sempit banget gitu. Dan jarak antara postingan atas sama bawah itu sempit banget. Jadi kurang enak aja gitu dilihatnya. Nah, terus juga rounded-nya itu nggak sesuai. Pokoknya itulah ada teknisnya kenapa Reddit ini kurang bagus yang websitenya. Kalau nanti rekan-rekan semua udah punya sense design mungkin bakalan setuju sama aku kayak, oh iya juga. Aku kurang tahu juga Reddit ini gimana karena bukan user. Terima kasih Chandra untuk share screen-nya. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini contoh desain dengan UI dan UX yang baik. Itu ada Airbnb. Bisa dilihat sendiri kali ya tanpa perlu aku jelasin gimana desainnya itu cantik banget. Dari jarak antar komponennya, terus pemilihan fontnya, hierarkinya, sama ya bentuk desainnya gitu. Bagus. Dan UX-nya juga bagus. User itu puas dengan menggunakan Airbnb. Dia nggak kebingungan, informasinya juga jelas. Nah, jadi contoh desain UI dan UX yang baik itu ada di websitenya Airbnb. Udah masuk ke contoh-contoh desain. Sebenarnya ada yang mau ditanyain atau kita next aja? Apa penjelasan aku kurang? Penjelasan aku ya. Tapi kalau yang bagian penilaian UI dan UX itu tuh tergantung mayoritas pengguna atau tergantung penggunanya masing-masing? Penilaian tuh kalau dari sisi UX-nya ya, kita nanti ada yang namanya testing. Jadi kita ngambil feedback dari mayoritas pengguna. Kan ada tuh di aplikasi itu ulasan kan. Nah, dari ulasan itu kita rangkum. Nah, jadi sebenarnya itu balik ke diri masing-masing, suka atau enggaknya. Cuman kan UI dan UX-nya ada ilmunya sendiri. Jadi kita bisa tentuin mana yang bagus, mana yang jelek. Gitu. Ada yang mau nanya lagi ya? Atau di kolom chat juga boleh. Mau nanya. Boleh. Jadi UX itu sebenarnya lebih ke pengalaman, bukan desain berarti ya? Oke. Iya, jadi sesuai dari namanya, user experience kan. Jadi experience itu lebih ke pengalaman. User experience kan artinya pengalaman pengguna. Jadi benar, UX itu lebih ke pengalaman pengguna. Bukan lebih ke pengalaman pengguna. Tadi ngirainnya UX masih hubungan sama itu, sama desain. Oh,
Jadi UX itu emang ada desainnya, cuman bukan untuk menjadi tampilan dari aplikasinya atau websitenya. Jadi ada belakang dari desain tersebut tuh ada beberapa desain. Mungkin nanti kita bakalan belajar di pertemuan ketiga nantinya. Kayak teman-teman kan dari Pilkom semua nih, tahu kan flowchart? Nah, dari UX itu ada yang mirip flowchart, tapi bukan flowchart namanya. Nanti kita bakalan belajar di pertemuan ketiga. Jadi benar UX itu lebih fokus ke pengalaman penggunanya. Dan UX itu banyak lagi cabangnya. Ada UX design, ada UX research, ada juga yang namanya UX writer. Nah, tapi kita bakalan fokus ke UX design karena nama course-nya sendiri UI UX design. Masih ada yang mau nanya? Boleh. Berarti kita lanjut aja ya. Lanjut, itu ada sejarah UI UX. Sejarah UI UX ini mungkin kita singkat aja. Sekedar tahu aja. Jadi awal mula UX itu udah ada dari awal abad ke-19. Dari orang yang namanya Frederick Winslow Taylor sama Henry Ford yang mempelopori cara membuat tenaga kerja lebih efisien dan produktif. Penelitian Taylor tentang efisiensi interaksi antara pekerja dan mesin menjadi pendahulu awal dari UX research dan user-centered design. Jadi UX itu pada awalnya itu bukan terfokus kepada aplikasi atau website aja. Awalnya itu dari penggunaan mesin. Tadi kan namanya user experience. Jadi gimana user itu punya pengalaman yang bagus dalam penggunaan mesin tersebut. Kayak ini ya, tahun 1900-an itu ada mesin H. Jadi gimana user itu berinteraksi dengan mesin tersebut. Itu udah dipikirin, udah dibikin UX-nya. Lanjut ada kayak Toyota Production System, itu gimana seorang UX designer atau UX research di sini mengetahui gimana experience dari pengguna itu dalam berkomunikasi dengan produksi dari Toyota. Lalu ada cognitive science atau ilmu kognitif, ada Xerox Parts, ada HCI, ada personal computing. Nah, ini mulai dari desain interface-nya. Udah mulai ke ranah website dan aplikasi atau software. Ada Don Norman at Apple, di Apple. Terus baru pada tahun 2000-an, baru muncul yang UX yang kita kenal sekarang. Itu ada Mobile, the Network of Things and Beyond. Itu UX desain yang kita kenal sekarang, yang berfokus kepada website, aplikasi, atau software. Nah, gimana dengan UI? Perkembangan UI desain itu sebenarnya panjang, tapi UI desainnya emang benar-benar mulainya dari munculnya komputer. Kayak yang kita tahu, kalau aku nggak salah ya IBM ya pertama komputer tuh, kalau aku nggak salah ya. Jadi mulainya dari situ orang tuh udah aware gitu sama penampilan UI mungkin, tapi nggak yang sebagus sekarang. Nah, ada tahapannya gitu. Kayak yang ditulis di sini, perkembangan UI telah mengalami perjalanan panjang dari antarmuka teks yang rumit menuju desain modern yang intuitif dan berpusat pada pengguna. Kayak yang aku bilang tadi, komputer pertama, mungkin teman-teman udah lihat gitu kan gimana tampilannya yang teks doang, kadang warna hijau, backgroundnya hitam, yang gitu-gitu kan. Nah, sekarang itu udah mulai menuju desainnya modern. Dengan terus berkembangnya teknologi, kita dapat berharap akan muncul inovasi-inovasi baru yang akan semakin menyempurnakan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dan dengan perangkat digital. Jadi UI itu berkembang dari desainnya rumit sampai sekarang yang lebih modern, yang lebih minimalis. Sekarang tuh trennya tuh desainnya minimalis. Oke. Terus kita bakalan masuk intermezzo, masih berhubungan sama perkembangan UI design. Di UI design itu ada namanya schemorrhicism. Mungkin masih asing juga kan schemorrhicism itu apa. Jadi dari yang aku tahu, schemorrhicism itu
didesain dengan ornamen tambahan untuk membuatnya mirip dengan objek asli agar lebih mudah untuk divisualisasikan. Nah, jadi tampilan dari desainnya itu real world atau kelihatan kayak nyata di dalam bentuk digital. Mungkin belum kebayang gimana kali ya. Nah, contohnya tuh gini, tampilan user interface Apple pada zaman waktu kita SD mungkin ya. Nah, kayak gini, kayak misalnya ini ada note yang tampilannya benar-benar kayak buku asli, atau ada library, e-book, yang tampilannya ya udah kayak ini, kayak di perpustakaan asli, sama ada aplikasi record, itu mic-nya bentuknya mic asli. Atau mungkin yang lebih, apa ya, yang lebih dikenal atau lebih familiar lah, itu tampilan Instagram yang lama. Mungkin ada dari teman-teman yang udah pakai Instagram dari lama banget. Kalau aku sendiri sih enggak ya. Jadi tampilan Instagram yang lama tuh kayak gini. Dari logonya aja kamera asli gitu. Kan beda sama yang tampilan sekarang yang lebih minimalis. Terus dari lengkungannya itu emang mengimplementasi dari bentuk asli, bentuknya nyata, ada shadow-nya yang tebel gitu. Kenapa? Kenapa dulu itu orang pakai skeuomorphism? Menurut aku sendiri, dari pemahaman aku, orang-orang itu pakai skeuomorphism karena dulu itu masih apa ya sebutannya ya? Kayak perubahan dari orang-orang yang pakai barang-barang asli ke digital. Jadi supaya orang-orang itu nggak bingung dalam penggunaan digital, pembuat software ini bikin tampilan yang mirip sama barang asli. Kayak misalnya radio, pasti radionya bentuknya kayak radio asli gitu. Supaya orang nggak bingung karena masih zaman transisi. Nah, itu transisi namanya. Dari zaman transisi dari yang masih pakai yang nyata menuju ke digital. Makanya orang pakai skeuomorphism. Beda sama sekarang. Orang sekarang kan emang udah awam, udah lazim pakai digital, serba digital. Bahkan anak-anak SD sekarang tuh udah pakai digital semua kan. Beda sama kita dulu. Mungkin kita masih seumuran. Kita dulu kan nggak semuanya digital. Mungkin mulai dari SMP atau SMA baru megang HP yang megang digital. Makanya zaman sekarang itu udah pakai desain modern yang lebih minimalis dan nggak menganut skeuomorphism lagi. Nah, terus lanjut. Ini yang terakhir, kita bahas silabus. Sekarang jam berapa sih? Jam 9. Oke, silabus dari UI UX design itu panjang, tapi singkatnya itu kayak yang sekarang itu pengantar UI UX. Bukan minggu depan, berarti pertemuan depan itu bakalan kita belajar tentang Figma. Jadi aku harap rekan-rekan semua buat bikin akun Figma dulu yang belum bikin dan upgrade ke Student Plan supaya dapat fitur-fitur premium. Mungkin nanti bakalan dibantu bikin tutornya nanti. Terus bakalan ada belajar visual design. Visual design ini kita bakalan belajar gimana kita menggunakan warna, gimana kita menggunakan teks, tipografi, gimana psikologisnya warna. Terus ada juga yang namanya layout, ada grid, segala macam, ada alignment. Nanti kita bakal belajar di visual design. Dimana tujuannya untuk membangkitkan sense desain dari rekan-rekan semua. Nah, lanjut itu ada design thinking. Design thinking nih yang kayak aku bilang tadi, kita baru mulai masuk ke UX-nya. Design thinking ini ada urutannya. Kalau 5 atau 6 ya, dia mulai dari apa ya? Dia mulainya dari dari empathize, baru ada define, ada ideate, baru masuk ke prototyping, terakhir itu ada
testing. Nanti itu kita bakal belajar di bagian design thinking. Baru yang terakhir masuk ke individual project. Jadi nanti sebelum teman-teman ke project akhir kelompok yang gabung sama divisi-divisi lain kayak front end back end, kita bakalan nyoba dulu individual project. Jadi teman-teman itu bikin project masing-masing. Nah, di sini ada yang mau ditanyain nggak tentang silabusnya? Ada yang mau nanya nggak? Mau nanya lagi tentang tadi katanya ada pakai apa? Plan apa tadi? Starter plan tadi ya? Gimana? Tadi katanya untuk Figma ini nanti diajarkan cara pakai apa? Starter plan atau apa tadi nama tuh plannya? Oh, student plan. Oh, starter itu berarti kayak ini ada pakai plan yang lain kan? Soalnya kalau pakai plan itu kan langganan bayar gitu. Jadi kami kira kami selalu langganan gitu. Enggak, jadi student plan ini dia premium tapi gratis karena untuk student kan. Makanya pakai yang student. Kalau nggak pakai student plan gratis gitu, dia fiturnya terbatas. Makanya disarankan pakai student plan yang gratis tapi fiturnya premium. Dan itu resmi dari Figma. Jadi tenang aja. Ini kenapa kucing? Ada yang Apa nanti dibuatin aja kayak video apa itu tutorial. ya, kayak yang aku bilang tadi, nanti itu bakalan di-share juga ininya tutorialnya cara apply student plan. Cara apply student plan mungkin nanti diajarin. Dikasih dalam bentuk PDF aja mungkin biar diikutin step by step-nya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada. Figma itu kan banyak plugin. Ada berapa plugin kira-kira yang akan dipelajari? Berapa plugin yang bakalan dipelajarin? Itu nanti ada di pengantar Figma. Berapa plugin itu kurang pasti ya, tapi nanti ada yang kayak Unsplash yang nyari foto, terus ada Iconify yang bakalan dipakai untuk icon, ada background remover yang buat menghapus background, ada juga Autoflow nanti untuk bikin flowchart. Nah, dan berbagai lainnya kayak Lorem Ipsum juga bakalan diajarin nantinya. Aku kasih beberapa plugins yang kepake banget buat ngedesain. Sistem plugin itu gimana? Import kan dia apa install di aplikasi? Karena contoh Adobe aja itu dia harus install dari aplikasi. Jadi plugins tuh kalau di Figma itu nggak perlu install. Dia ada fiturnya sendiri. Nanti bakalan diajarin gimana cara makainya. Tapi dia ada button sendiri gitu untuk plugins. Kita tinggal search pluginsnya apa. Misalnya Unsplash untuk cari gambar. Kita klik aja Unsplash. Nanti muncul dan dia bakalan nge-load sendiri di aplikasi itu tanpa kita harus install. Gitu. Jadi dimudahkan lah kalau pakai Figma ini. Kalau nggak salah drag and drop ya apanya metodenya buat pluginnya itu. Iya, tinggal sesuai penggunaan. Kalau Iconify ya bisa drag and drop, kalau Unsplash juga bisa. Sesuai penggunaan nanti. Juga yang background remover kita nggak perlu ke website, tinggal klik gambarnya, klik plugins, udah hilang gitu backgroundnya. Jadi plugins tuh nggak terlalu susah nanti. Menarik. Ada yang lain mau ditanyain tentang silabus atau mau nanya gitu gambaran nanti gimana? Ya tidak kaget. Oh, Chandra kayaknya mau nanya tadi. Boleh Sandra mau nanya apa? Gak ada. Enggak, yang tadi itu yang masalah yang lagi tadi itu tuh lebih mirip ekstensi berarti ya. Kayak ekstensi ada di Edge atau di Chrome. Atau yang ada kayak ekstensi yang di Visual Code gitu. Iya, kalau ekstensi itu kan perlu diinstal lagi kan.
Kalau plugins yang di Figma itu nggak perlu di-install sama sekali, tinggal search aja. Jadi tinggal pakai. Gitu. Udah yang mau ditanyain lagi? Nanti itu kita bakal lama banget. Ini kan cuma sedikit nih. Ada berapa nih? Ada 5. Tapi pertemuan kita ada 24 kan nanti. Itu bakal lama di visual design. Visual design. Apa di design thinking? Karena design thinking itu ada 5 stage. Kayak yang aku sebutin tadi. Dari empathize, ada define, ideate, prototyping, sama testing. Nah, kita belajaran tuh satu-satu. Teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Untuk gambaran. Gimana kita bakalan belajar nanti. Atau recap dari materi sebelumnya juga boleh ditanyain apa aja boleh. Aku usahain bisa ngejawab. Udah? Gak ada berarti ya. Oke. Nah, materi untuk hari ini tuh itu aja dari 4 itu. Nah, udah selesai. Berarti sebentar aja untuk hari ini cukup pengenalan antar individu sama pengenalan dari pembelajaran kita ke depannya. Untuk itu, Bang Fadel ada tambahan nggak? Halo. Masuk. Itu aku mau nanya dulu deh. Yang dari luar CX boleh raise hand? Soalnya informasi terkait kegiatan ini kan dari CX ya. Nah, aku mau nanya teman-teman yang dari luar taunya dari mana? Dari sosmed atau dari teman ke teman-teman? Tadi siapa? Revanda ya? Iya. Kayak teman ke teman tahunnya ini. Saya yakin. Revanda ini saya satu angkatan ya? Kayak nggak asing mukanya. 21, ya. 21 juga. Yes, iya. Itu angkatan kita. Oke, semangat skripsinya Revanda. Terus PKL ada Fajri juga tadi, Riko. Fajri, tahu dari mana tadi Fajri? Dari teman juga. Teman. Ini dari aku siapa ya nih sebenarnya namanya lupa. Malah hanya sendiri. Sefriwal bang. Sefriwal. Sefriwal nih cek ya? Apa bang? Sefriwal dari luar CX ya? Iya bang. Oke. BP berapa masih dalam ruang lingkup UPI kan? Jurusan Masih IF bang. tadi ya? BP 23 bang. BP 23. Oke. Terus Bista tadi dari UPI Bista? Iya saya dari UPI bang. BP berapa Bista? Saya 22. Bista sama Chandra nih sekos nggak? Oh enggak, kita beda. Kita jauh bang, beda jauh. Beda. Jadi Chandra, kalau Chandra? Kalau Oke. Mau nanya lagi. Sebelumnya teman-teman di sini udah ada yang pernah ngedesain belum? Kalau udah bang, boleh. tapi di CSS bang. Pakai CSS sama HTML bang. Itu termasuk keren. Beda ya? Template apa sendiri bang? Waduh. Kebanyakan template sih bang. Pakai ini ya, pakai framework.
pakai GitHub kali. Ya di GitHub banyak banget Terus itu siapa lagi yang udah pernah embel. Waduh. yang udah pernah pakai software desain selain Figma? Ada nggak? Atau ada yang udah pernah pakai Figma? Saya selain Bisa Figma ya. Pakai Photoshop. Bisa tadi ngomong Corel ya? Corel Draw. Enggak, saya nggak ada ngomong Corel. Tadi ngomongnya pas penyampaian materi. Pandai Corel Draw, bisa? Corel bisa, cuma saya lebih intermediate di Photoshop sama Illustrator. Jelas. Enggak. Lagi. Saya masih pemula, Bang. Kalau Photoshop itu biasanya lebih ke apa nggak sih? Desain grafis ya. Betul. Banyak. Oke. Yang lain teman-teman ada banyak nih. Bung Aris, Aris Beno ya. Fajrisan yang nggak on cam nih ada Ara, Kelly, Faras, Koirun, Nabila, Rahmi, Iku, Wila. Buat teman-teman yang belum pernah menjelajahi dunia desain ya. Ini baru pertama. Nggak apa-apa, desain tuh gampang aja, tinggal geser-geser. Asli nanti desain tuh gampang, yang susah tuh nanti nyari ide buat desain. Setuju, Bang. Dan untuk desain ini sebenarnya lebih gampang dibanding front end dan back end. Soalnya kita nggak ada kode ya, nggak ada pusing-pusing. Pusingnya palingan dari referensi. Nah, terus buat diri teman-teman senyaman mungkin di sini. Apalagi ya? Semoga teman-teman bertahan lah sampai proyek akhir. Anggap ini sebagai kelas teman-teman di perkuliahan. Teman-teman bisa ngikutinya serius, mendengarkan materi yang disampaikan oleh coach nanti. Dan itu aku mau spoiler satu lagi. Untuk 2 bulan ke depan itu kan kita pembelajaran ya. Nah, mungkin ada beberapa tugas yang diberikan. Usahakan teman-teman ada membuat desain project di luar tugas yang kami berikan. Karena itu project-project yang teman-teman buat nanti itu bakalan berguna banget untuk misi portofolio dari teman-teman. Semakin banyak project yang dibuat tuh semakin penuh portofolio ya. Nah, nanti dilihat sama HRD kan. Tuh agak keren. Jadi sebisa mungkin dari sekarang mungkin sebelum materi kita lebih jauh kan. Nah, teman-teman bisa nyari searching di YouTube dulu kan. Apa itu Figma, gimana cara pakai Figma. Gampang kok. Sebenarnya. Nggak susah-susah amat. Mungkin itu aja sih. Saya kembalikan ke coach. Oh iya, kurang satu lagi. Saya di sini sebagai mentor ya. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar materi bisa langsung tanyakan ke saya saja. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Yang dari Jepen sama Bang Aris, ada yang mau disampaikan nggak? Oke, Jepen? Enggak, Kak. Lanjut aja. Nah, yang apa yang bilang sama Bang Fadel tadi mungkin bisa diingat buat teman-teman. Karena nanti kita bakal belajarnya cuma sebentar, 3 bulan kan. Dan tugas-tugasnya itu nggak banyak. Jadi nggak bakalan cukup buat memenuhi portofolio. Jadi kalau misalnya dapat gitu materi baru, bisa langsung dicobain tanpa harus nunggu tugas. Gitu. Jadi tugas kita juga nggak akan banyak dan berkesinambungan.
Jadi ada bagusnya di-explore sendiri juga. Nah, terus ini apa tuh Bang? Present. Lanjut lagi nanti ada yang mau ditambahin dikit. Oke. Ya, aku mau ngingetin aja untuk screenshot ininya, pertemuannya dan isi absen. Nanti absennya bakalan ditutup. Jam berapa JPN mau ditutup? JPN mau ditutup jam berapa absennya nanti? Jam 12. Oke, jadi jam 12 nanti bakalan ditutup. Boleh Bang? Absennya di Apa mana? tadi? Itu di kolom chat ada dikasih linknya. Di kolom chat di mana? Kolom chat di mana, Kak? Kanan atas. Yang bentar di mana? Saran open chat di di channel itu kebanyakan orang nggak notice. Iya. Kalau itu aja Bapak di Makanya aku bilang, ini coba cek dulu di show chat yang kanan atas banget, dekat close kalau misalnya pakai komputer, pakai laptop. jadi kalau di komputer muncul kopi di HP sih agak ribet kayak. Iya itu makanya. Di HP gak ribet, kalau di laptop bisa. Ada yang bermasalah kah? Tidak ada. Ya, Oh, di enggak, HP kan di bawah. Cuma emang dirasain emang open chat itu emang fiturnya agak tersembunyi. Iya, tersembunyi. Kalau di HP. Jadi emang susah dinotis. Boleh, ada yang nggak bisa, nggak ketemu. Atau kalau gampangnya gini aja, kayak di share gitu linknya di sini, di Discord atau enggak di grup WA. Boleh, nanti di-share di WA. Masih ada yang kesulitan? Itu katanya ada kirim bukti juga, bukti kehadiran kami, screenshot gitu. Ya, di screenshot. Di screenshot aja, nanti dimasukin ke linknya. Nah, itu udah dikirim sama temennya, sama Friwal. Terima kasih, Friwal. Ini kalau yang di bagian absen, keterangan status anggota. Gimana? Ini kan yang di absensi kan ada keterangan status keanggotaan bootcamp. Ya, Nah, ini yang diisi yang bootcamp 15 atau yang umum? yang umum aja. Kalau misalnya nggak anggota CX, pilihnya yang umum aja. Oke. Oke, ada yang kesulitan lagi? Boleh ditanyain mumpung masih di sini. Nggak ada. Bang Fadel, apa tadi boleh lanjutin? Iya itu. Jadi di sini kami sebagai coach dan mentor bukan berarti kami ahli dalam bidang UI UX. Tapi di sinilah tempat untuk kita sama-sama belajar. Mungkin ada yang ilmunya lebih dari kami berdua kan. Soalnya kami baru ngulik Figma. Kayak tadi ada bisa udah ahli di Corel Photoshop, mungkin ceritanya lebih daripada kami. Bisa dirangkul teman-teman yang baru belajar desain gitu. Dan untuk teman-teman yang baru belajar desain jangan ragu untuk bertanya kepada teman-teman yang sudah pandai, karena di sini kita kondisinya sama-sama belajar. Sekian, terima kasih. Bang Fadel. Mungkin nggak ada lagi ya. Teman-teman juga masih ada yang mau ditanyain atau enggak? Nggak ada lagi? Kita tutup. Mungkin pertemuan yang pertama ini cukup singkat. Oh ya, aku mungkin mau nanya. Teman-teman lebih nyaman jam 8 tapi selesainya lebih malam atau mulainya lebih awal kayak jam 7 gitu. Soalnya
Kalau ini kan sekarang emang dikit tuh materinya, tapi udah sampai 9:30 nih. Kalau yang lain nanti takutnya kemalaman. Jadi bagusnya tetap jam 8 aja atau mau dimajuin kayak 7:30 gitu. Kalau jam 8 udah bagus sih. Kalau jam 7 takutnya ada keganggu untuk orang sholat juga kan. Iya. Jadi saya sholat lebih dulu. Berarti pas ya jam 8 ya. Pas. Oke, karena udah nggak ada kendala lagi dan materinya udah habis, mungkin kita tutup dulu aja. Makasih semuanya yang udah hadir pada malam ini. Jangan lupa ambil absen juga. Semoga ini bukan cuma semangat awal doang, bisa bertahan sampai akhir, sampai pengerjaan proyek akhir yang berkelompok. Dan semoga teman-teman semua semangat selalu, sehat selalu. Aku tutup dengan kurang dan lebihnya. Mohon maaf, aku tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, boleh Mas stay. Login dulu. Login. Pin 1 meet, Bang. Login. Terima kasih. Sama-sama. Bisa tuh masuk top global mission tuh Bang. Sama Iya dah. Keyboy. Ada yang main Valo nggak, Bang? Ada tadi itu Ada yang Bang, itu. tapi baru level 5 Bang. Hanya Jarang itu kalau nih. di game PC itu jarang main Bang. Main kan di mobile. itu bilang Saya butuh partner mabar Valo. Jangan salah coach. Padel. Kenapa ada pakai background? Pak Dom. Anjay. Bang. Guys, season list dulu ya. Thank you.